Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita melanjutkan seri pelajaran Alkitab kita dengan judul besarnya Orang Kristen Harus Tahu, dan kita memasuki video yang ke-14 di mana kita akan mencermati judul kecilnya yang berbunyi demikian, Pintu yang Sesak. Kita akan koreksi nanti, kita akan selidiki apa yang dimaksud pintu yang sesak, seperti yang Kristus telah sampaikan kepada para muridnya. Kamu harus melewati pintu yang sesak itu, jalan yang sempit itu. Nah saudara, persiapkan lebih dulu alat tulis yang Anda miliki, siapkan juga Alkitabnya, catat poin-poinnya, sehingga nanti seusai kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu bisa merenungkannya kembali dan mempelajari untuk lebih mendapatkan pengertian yang sempurna. Saudara, kita akan baca lebih dulu dari Matius pasal ke-7 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Judul bacaannya Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, nanti kita akan baca juga pada Lukas pasal 13 ayat 23 dan 24. Namun saya mau bicara lebih dulu tentang Matius 7 ayat 12 sampai dengan 14 itu. Saudara, firman Tuhan ini semuanya keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pintu yang sesak, jalan yang sempit itu tadi? Ternyata sesungguhnya dia sedang berbicara mengenai jalan hidup orang benar menuju kepada kehidupan yang kekal, yang kita harus berjuang, di mana kehidupan yang saat ini kita tinggal di dunia ini dengan segala macam perjuangan yang tidak mudah menjalani hidup ini dibandingkan oleh orang yang bukan menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, dia menyampaikan nasihat-nasihat ini agar supaya saudara dan saya itu bisa melakukannya dan kita bisa melewati jalan yang sempit dan masuk kepada pintu yang sesak tadi. Saudara, ayat yang ke-12 itu dia berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Saudara, sesungguhnya apa yang saudara lakukan kepada seseorang, itu pula yang saudara akan terima. Jika Anda adalah orang yang rajin menaburkan sesuatu kebaikan kepada sesama yang lain, maka sesungguhnya saudara telah berbuat untuk diri saudara sendiri. Kenapa? Karena segala kebaikan yang engkau tabur kepada orang lain, itu pula yang nantinya saudara dan saya akan terima kembali. Tetapi sebaliknya, jika kita senantiasa menabur perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jahat, itu pula yang saudara juga akan terima. Sehingga dengan demikian kita menyimpulkan, apapun yang kau tabur, yang baik, sesungguhnya engkau sudah berlaku baik atas hidupmu sendiri. Tetapi kejahatan yang engkau perbuat, engkau tabur kepada orang lain, maka sesungguhnya engkau telah berlaku jahat kepada hidupmu sendiri. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan itu memberikan nasihat kepada saudara dan saya, taburlah senantiasa benih kebaikan di dalam hidupmu kepada sesama yang lain, sehingga engkau juga akan menuai segala sesuatu yang baik atas hidupmu. Karena apa yang kau tabur kepada seseorang, sesungguhnya engkau telah melakukan juga taburan itu atas hidupmu sendiri. Saudara, dia menganjurkan hal yang seperti itu. Nah sekarang saudara, saya mau ajak saudara membaca pada Lukas pasal yang ke-13, yang kurang lebih sama. Bacaan ini punya arti sama. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, nasihat Tuhan Yesus kamu tetap berjuang, masuk lewat pintu yang sesak itu, lewat jalan yang sempit itu, karena itulah yang menuju kepada kehidupan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, meskipun banyak orang yang sudah berjuang ingin masuk ke pintu yang sesak, tetapi mereka akan tidak bisa masuk. Nah saudara, apa maksudnya Tuhan Yesus seperti itu? Sementara waktu dia menganjurkan kita mesti lewati pintu yang sesak itu, jalan yang sempit itu, dan kita diminta berjuang, tetapi dia sudah katakan, tidak ada yang bisa masuk. Nah saudara, artinya kita tetap diminta berbuat baik dan benar di dalam kehidupan kita. Kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Orang dunia boleh melakukan apa saja dan mereka tidak menganggap hal itu adalah sebuah dosa. Tetapi kita tahu sebagai anak Tuhan, ketika saya melanggar perintah Tuhan, maka saya sudah hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, saya harus melewati jalan yang sempit, yang tidak selebar orang lain. Saya harus melewati pintu yang sesak yang menuju kepada kehidupan, tidak sama dengan pintu orang lain. Nah, itulah bedanya, karena kita sebagai anak-anak Allah, kita punya standar yang jauh lebih tinggi dari apa yang ditentukan oleh Bapa atas kita sebagai anak-anaknya. Nah, artinya apa? Engkau tetap harus berjuang. Artinya berbuat baik, berbuat benar tetap adalah kewajiban kita. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan jika dia tidak berbuat apapun. Lihat apa yang dia katakan, walaupun begitu banyak orang berjuang masuk ke dalam pintu yang sesak, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa masuk. Apalagi jika orang Kristen tidak berbuat apa-apa, dia hanya berpangku tangan, yakin karena aku sudah ditebus, aku sudah mendapatkan anugerah, maka apapun keadaan hidupku, maka aku akan diselamatkan. Orang-orang seperti ini nanti akan kecewa ketika Yesus Kristus Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena anjurannya dia di dalam ayat 24 Lukas pasal 13 tadi berkata, jawab Yesus kepada orang di situ,
Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah saudara, kelihatan aneh sekali. Ketika Yesus Kristus Tuhan menganjurkan kita untuk lewat situ, kita sudah mau Tuhan, lewat seperti apa yang Engkau nasihatkan. Tetapi kenyataannya ketika kita berjuang, Engkau juga berkata, tidak akan ada yang bisa masuk. Artinya apa? Artinya adalah yang bisa diselamatkan, yang bisa masuk ke dalam pintu sesat, itu oleh karena aku, Tuhan, yang memberikan anugerah kepadamu di dalam kasih karunia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tetapi saudara cukup mengerjakan bagian saudara, Tuhan mengerjakan bagian ranahnya Tuhan, yaitu membenarkan saudara yang sesungguhnya tidak benar, menyelamatkan saudara yang sesungguhnya tidak bisa selamat dengan kasih karunia-Nya. Tetapi berjuang adalah ranah kita untuk menunjukkan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, maka di dalam hidupku aku senantiasa ingin melakukan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Siapa yang mengasihi aku, maka dia adalah orang yang suka melakukan firman-Ku di dalam hidupnya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, di dalam rangka kita berjuang, kita pun menunjukkan betapa kita mengasihi Dia yang sudah menebus kita di atas kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah artinya bahwa kita berjuang melalui pintu yang sesat, yaitu melakukan kebaikan dan kebenaran sepanjang kita punya hidup. Setelah kita bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan, namun kita harus tetap menyadari bahwa semua yang baik, semua yang benar yang aku bisa perbuat, itu tidak cukup membuat aku bisa masuk tanpa kasih karunia Tuhan ke dalam pintu yang sesat. Tetapi jika aku diselamatkan, aku boleh tahu sekarang bahwa keselamatan yang aku terima itu oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepadaku sebagai anugerahnya Dia yang mengasihi aku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang lihat apa yang beda. Pintu sesat, jalan sempit yang kita mesti lewati dengan orang-orang di dunia di mana kita hidup bersama-sama dengan mereka. Orang dunia selalu mencari penghormatan atas apa yang mereka perbuat. Namun orang benar hanya ingin memberikan manfaat. Nah saudara, perbedaan seperti ini menunjukkan bahwa mereka biasa berjalan di jalan yang luas, yang lebar. Kita ada di dalam jalan yang sempit. Kenapa? Sesungguhnya setiap manusia itu punya pembawaan yang kurang lebih sama. Setiap orang sesungguhnya sama-sama membutuhkan pengakuan, membutuhkan pujian bahwa engkau baik, engkau sudah berprestasi dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Orang lain melakukan perbuatan baik, dipuji oleh orang, biarkan saja. Tetapi orang benar lebih suka melakukan perbuatan baik tanpa mendapatkan pujian, tidak apa-apa. Yang penting aku sudah melakukan sesuatu dan bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan juga berkata, kamu adalah garam dunia. Saudara, kita lihat sifatnya garam. Garam setelah dia menyedapkan masakan, garamnya tidak nampak lagi. Tetapi yang ditinggalkan oleh garam itu akan terasa sampai kepada tetes yang terakhir masakan yang saudara nikmati. Saudara, garamnya di mana? Garamnya tidak menonjolkan diri, tetapi garam meninggalkan manfaat. Garam meninggalkan kesedapan. Garam menimbulkan kesenangan. Dan manfaat itulah yang
difokuskan oleh orang-orang benar di dalam hidupnya. Aku tidak dipuji, tidak apa-apa. Aku tidak perlu menonjolkan diri, karena Bapakku yang ada di tempat tersembunyi sesungguhnya telah memberikan upah kepadaku. Yang penting di dalam hidupku, aku menjadi berkat. Yang penting di dalam hidupku, bermanfaat untuk banyak orang. Sehingga walaupun aku tidak terkenal, walaupun aku tidak dipuji, namun namaku ada di dalam hati mereka, karena aku adalah pribadi yang sesungguhnya selalu dinantikan kehadirannya oleh mereka yang merasakan betapa di dalam hidupku ada begitu banyak manfaat yang hari itu dan selanjutnya boleh dinikmati oleh mereka. Saudara, kemudian orang dunia suka tampil beda. Mereka suka tampil eksklusif. Mereka suka membentuk komunitas-komunitas yang tidak semua orang bisa masuk. Nunjukkan dengan barang-barang mewah mereka, kendaraan mewah, barang mereka, dan lain sebagainya. Dengan maksud dan tujuan, mereka ingin sengaja menarik perhatian publik agar supaya orang secara umum mengakui keberadaan mereka menjadi kelompok tertentu. Nah, saudara, tetapi orang benar selalu tampil sangat sederhana. Bahkan Yesus yang adalah Tuhan, yang kita berkata dia adalah Allah yang maha kaya. Tetapi apa yang terjadi, dia tunjukkan ketika dia datang di bumi, dia tidak tampil dengan segala apa yang dia punya. Dia justru tampil dengan sangat-sangat sederhana. Dia hadir pertama kali di peristiwa Natal di tempat yang sangat hina. Dia lahir di kandang hewan yang sangat kotor. Dan di dalam kehidupannya dia berkata demikian. Di dalam Matius pasal yang ke-8 menunjukkan betapa dia adalah pribadi yang ingin mengajar kepada saudara dan saya, tetapi tidak mudah untuk saudara ikuti, karena tentu Anda akan berkata, buat apa aku punya uang, masa tidak aku nikmati? Nah, silakan saudara berpikir dengan pikiran sendiri, tetapi apa yang sebetulnya diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah hal yang demikian. Matius pasal yang ke-8, saya bacakan ayat 18 sampai dengan 20. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, inilah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Engkau dan saya yang mengakui dia adalah Tuhan yang maha kaya, ternyata adalah Tuhan yang memberikan teladan hidup kepada saudara dan saya, tidak sama dengan yang kita lihat di dunia ini, sebagaimana yang biasa terjadi kepada kelompok-kelompok orang yang demikian kaya atau super kaya. Mereka mungkin merasa sangat ringan mengeluarkan berapa sewa kamar untuk satu malam. Padahal kita berpikir nilai sewanya ini kita sudah tidak bisa membayangkan betapa mahalnya. Namun inilah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Dia yang maha kaya, dia justru berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, aku tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia menawarkan gaya hidup yang sangat-sangat sederhana. Di tengah-tengah dia memiliki dunia dengan segenap isinya, karena dialah sang pencipta yang agung itu. Nah saudara, tentunya kita akan protes. Buat apa harta benda aku punya? Berarti kan aku mesti nikmati untuk kehidupanku. Nah, demikianlah cara berpikir
dunia dengan kebanyakan orang. Oleh karena itu, Yesus Tuhan berkata, di jalan yang lebar, pintu yang lebar, jalan yang luas, pintu yang lebar inilah ada begitu banyak orang berjalan melalui situ. Tetapi hati-hati, itu menuju kepada kebinasaan, kata Tuhan Yesus. Kenapa kok seperti itu? Karena lihat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang kaya dan orang miskin dan orang benar itu berbeda cara pandangnya. Orang benar, ketika dia diberi kekayaan, dia selalu tahu bahwa setiap rupiah yang dia terima dari Tuhan itu adalah tugas yang harus dia emban, tambahan tugas atas keluarganya yang mereka harus jalankan. Bukan berarti setiap rupiah menambah kenikmatan di dalam kehidupan mereka. Tetapi orang dunia berpikir berbeda. Setiap tambahan rupiah berarti adalah tambahan kenikmatan yang luar biasa dan tambahan pujian daripada masyarakat. Nah saudara, oleh karena apa? Karena manusia yang ada di dunia punya kecenderungan semuanya akan difokuskan kepada dirinya. Harus tak nikmati, karena aku sudah berjuang keras, maka apa yang tak dapat harus membuat hidupku dan bersama keluarga happy dan kami menikmati. Segala apa yang kami mau kita beli, segala apa yang kita ingin kita nikmati dan lain sebagainya. Nah saudara, orang benar memberikan hidupnya justru untuk orang lain. Inilah jalan yang sempit, pintu yang sesak itu. Nah, hingga sering kali orang menyaksikan orang kaya yang benar ini tadi sebagai sebuah kebodohan. Kenapa kamu tidak mau nikmati hidupmu? Justru kenapa kamu harus bersusah-susah memperhatikan orang lain? Saudara, kita lihat bagaimana akhirnya orang kaya di mana Lazarus tinggal di situ di depan rumahnya. Bukankah Lazarus itu sedang menantikan makanan dari orang kaya ini yang jatuh dari meja orang kaya ini? Namun orang kaya ini tidak melakukan kebaikan sama sekali, tetapi mereka menikmati kemegahan, kemewahan apa yang mereka punya tanpa pernah menghiraukan Lazarus di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Dan pada akhirnya kita tahu Lazarus masuk ke dalam kerajaan surga, sedang orang kaya ini masuk ke dalam neraka. Oleh karena di dalam hidupnya dia hanya memfokuskan kepada dirinya tanpa pernah berpikir untuk membantu kesulitan sesama yang lain. Saudara, kita lihat Lukas pasal 16. Lukas pasal 16, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Saya bacakan ayat Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-16. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 21. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, firman Tuhan ini membuktikan bahwa banyak orang kaya
yang fokus hidupnya hanya tertuju kepada dirinya sendiri, seperti orang kaya yang ada bersama Lazarus. Nah, saudara, oleh karena itu, jangan menjadi orang yang bodoh seperti ini, agar supaya di dalam kehidupan kita kelak, ketika Tuhan panggil kita pulang, kita bukan menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan, tetapi kita boleh menjadi orang benar Tuhan, karena di dalam kehidupan kita, kita selalu berbagi kasih kepada sesama yang lain, sehingga dengan demikian, kita pun akan memiliki harta yang banyak ada di surga, bukan di bumi, di dunia ini yang fana. Tetapi kita akan melakukan kebenaran, sehingga lewat kebenaran itu kita akan disambut oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang oleh Dia dianugerahi dengan keselamatan. Oleh karena itu, saudara, tetap kita berjuang melewati jalan yang sempit itu dan pintu yang sesak. Oleh karena pintu yang sesak akan membawa saudara dan saya menuju kepada hidup yang kekal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.